dalam pelajaran agama, dan pada hari ini kita akan mendalami tema manusia sebagai citra Allah. Konsep diri dalam perspektif Alkitab atau pandangan Alkitab. Manusia menurut pandangan Alkitab. Yang pertama, manusia adalah mahkota Allah. Yang kedua, manusia makhluk paling mulia dari ciptaan Allah yang lain. Sekalipun dibuat dari debu tanah, namun manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diberikan nafas kehidupan yang membuat manusia berharga. Dalam Alkitab, terutama dalam Mazmur bab 8 ayat 4 sampai dengan 6, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia adalah gambar Allah. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia mirip dengan Allah. Dalam Mazmur bab 8 ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Mirip dalam hal apa? Kekekalan, bahwa Allah adalah kekal, maka manusia diciptakan menjadi makhluk yang kekal. Sebagai makhluk yang kekal, manusia bisa berpikir tentang kekekalan. Manusia bisa bercita-cita, manusia bisa menyusun program, dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang muncul dari hal tersebut. Yang pertama, kesadaran moral. Manusia bisa mengenal kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, budi, kesantunan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kehendak bebas. Hak yang dimiliki oleh manusia. Ketika hak-haknya tidak diberikan, maka makna hidupnya menjadi kosong. Mengapa manusia sulit untuk menampilkan citranya yang mulia? Alasan yang mendasar adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Dalam Roma bab 3 ayat 23. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Ada Allah dan ada manusia yang kelihatannya sangat terpisah. Kita lihat pengertian dosa. Pengertian yang pertama, dosa bisa diartikan memberontak terhadap Allah. Yang kedua, melawan kehendak Allah, firman dan juga ketetapan. Yang ketiga, menolak otoritas Allah yang menentukan tujuan hidup manusia. Apa itu hakikat dosa? Dalam Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 7 ada 3 poin yang penting. Yang pertama, keraguan, ketidakpercayaan, dan keinginan. Jenis dosa ada dosa individu dan dosa sosial. Apa alasan manusia berbuat dosa? Yang pertama, manusia memposisikan dirinya sebagai pencipta, ingin menduduki kedudukan Allah. Pada hakikatnya dosa telah merusak relasi manusia terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap alam, dan juga terhadap diri sendiri. Sebagai gambar Allah, bagaimana manusia memahami dirinya? Ini yang paling penting. Yang pertama, Tuhan menjadikan setiap orang unik atau khas. Yang kedua, memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga,
Allah memberikan kepada manusia sejumlah potensi yang berbeda-beda. Yang keempat, sebagai gambar Allah, manusia terpanggil untuk melaksanakan fungsi penata layanan dan pengelolaan. Bila seseorang bertumbuh dan berkembang dengan menjadi diri sendiri seperti yang Tuhan rancangkan, maka dunia ini termasuk manusia akan damai. Tapi karena dosa, maka kita tidak puas akan keberadaan diri dan tidak mampu menghargai diri. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang diciptakan Tuhan itu unik, sehingga setiap orang memiliki kemampuan yang tidak sama. Mengapa? Supaya setiap orang saling melengkapi dan saling tolong-menolong. Ciri manusia sebagai citra Allah. Kita dapat melihatnya dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 23 atau Galatia 6 ayat 21.